Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1673, bukankah serangannya terlalu kuat? 2. Mata ketiga kaisar tanah yang hilang berkedip saat mereka mencari di sekitar mereka. Bahkan Sang Zhang, yang telah melihat Lu Zhou beraksi, tidak menyangka serangan telapak tangannya begitu kuat. Lu Zhou berdiri di udara dan melihat ke bawah dengan ekspresi tenang di wajahnya. Hanya dia sendiri yang tahu Hua Zhenghong telah jatuh, dia telah jatuh ke Great Abyss Land. Sementara semua orang masih mencari Hua Zhenghong, sesosok-sosok melonjak ke domain cloud dari bawah. Kemudian, seseorang menunjuk sosok itu dan berteriak, "Nona Hua. Nona Hua, apa? Apa yang terjadi?" Semua orang melihat dari dekat. Pakaian Hua Zhenghong sedikit compang camping, dan rambutnya acak-acakan. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan yang dia rasakan. Saat dia terbang kembali ke tengah arena Cloud Domain, tubuhnya sedikit gemetar. Dia menstabilkan dirinya. Bagaimanapun, ini hanya serangan telapak tangan pertama. Dia menatap Lu Zhou tanpa berkedip. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, kamu adalah tuan dari Paviliun Langit Jahat." Pertanyaan ini untuk mengkonfirmasi dan mengingat orang di depannya. Lu Zhou menatap Hua Zhenghong dan berkata, "Ya." Hua Zhenghong mengangguk. "Aku akan mengingatmu. Saya ceroboh sebelumnya, dan membiarkan Anda menang. Silakan lanjutkan dengan serangan telapak tangan kedua Anda." Petik 2. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat di antara mereka sendiri. Mereka tidak tahu apakah Hua Zhenghong mengatakan yang sebenarnya. Yang mereka tahu hanyalah serangan telapak tangan begitu kuat, dan sungguh menakjubkan bahwa dia cukup berani untuk menghadapi serangan telapak tangan kedua. Lu Zhou mengangguk sedikit. Serangan telapak tangan sebelumnya mengandung sejumlah besar kekuatan surgawi dan sedikit kekuatan Dao surgawi. Dia agak puas dengan kekuatannya. Kali ini, Lu Zhou mendorong tangannya ke bawah. Ruang dan waktu tampak salah ketika pusaran terbentuk di tangannya. Kali ini, serangan telapak tangan berisi semua kekuatan Dao surgawi Lu Zhou. Kekuatan Dao surgawi adalah Dao besar, dan Dao besar dan hukumnya adalah mutlak. Mampu mengendalikan hukum berarti seseorang dapat mengendalikan hidup dan mati. Pusaran itu tampaknya menarik kekuatan hukum di sekitarnya ke dalamnya. Energi yang dihasilkannya tidak sekeras sebelumnya, dan ruang hanya beriak. "Mundur." Bai Zhaoju mendorong tangannya keluar. Sebuah lingkaran cahaya muncul, dan kereta terbangnya terbang 300 kaki ke belakang. Ling Weiyang dan Qi Biaonu, yang terkejut dengan ini, bereaksi dengan cepat dan mundur juga. Sang Zhang mengikutinya. Satu persatu, 9 aula lainnya mundur juga. Para pembudidaya dari berbagai kekuatan dapat merasakan ada sesuatu yang salah berdasarkan reaksi orang besar sehingga mereka dengan cepat berteriak, "Mundur! Mundur! Mundur sedikit lebih jauh." Bahkan jika mereka hanya menonton pertempuran, mereka harus berhati-hati. Pada saat ini, seseorang mengeluh, "Saya datang untuk menonton kompetisi para komandan, bukan untuk menyaksikan makhluk-makhluk tertinggi bertarung." Bukankah bagus untuk menyaksikan makhluk-makhluk tertinggi bertarung? Apakah Anda tahu betapa langkanya ini? Petik 2. Aku lebih suka tidak menonton jika itu berarti aku akan kehilangan nyawaku. Petik 2, petik 2. Pada saat ini, Hua Zhenghong tidak bisa lagi mengendalikan ekspresinya, itu berubah drastis. Ini buruk. Dia bisa merasakan bahwa semua hukum kuat yang bisa dia kenali telah diserap oleh serangan telapak tangan. Teratai merah mekar di bawah kakinya. Ketika Ye Tianxin melihat teratai merah, dia berbisik pada dirinya sendiri, "Bunga cinta kupu-kupu." Selama 100 tahun terakhir, Ye Tianxin telah dengan susah payah mengolah teknik yang telah diajarkan tuannya, bunga cinta kupu-kupu. Saat ini, dia merasa telah menguasai tekniknya. Dia berpikir bahwa tidak ada seorang pun, selain tuannya, yang lebih memahami bunga cinta kupu-kupu daripada dia. Bunga cinta kupu-kupu Hua Zhenghong berbeda, itu tampak sedikit lebih berantakan dan galak, tapi dia masih mengenalinya. Teratai berkibar di langit seperti kupu-kupu ke segala arah, memperbaiki ruang yang hancur. "Hukum, serangan telapak tanganmu tidak berguna melawanku." Hua Zhenghong mengerahkan hampir semua kekuatannya dan memasukkannya ke dalam teratai. Serangan telapak tangan kedua, segel tangan 9 pemotongan Taois. Segel tangan 9 pemotongan, yang dipenuhi dengan hukum, jatuh secara berurutan.
Ketika 9 segel mendekati Hua Zhenghong, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Kemudian, dia menemukan bahwa waktu sepertinya mengalir mundur. Kemudian, dia merasakan teratainya layu dan kekuatannya berkurang. Bagaimana ini mungkin? Jika pemahaman lawan tentang hukum lebih dalam dari miliknya, dia akan kalah. Hua Zhenghong berjuang untuk membebaskan diri. Dia tahu pasti dia tidak akan mampu menahan serangan telapak tangan ini. Dia meraung dalam hati, pindah. Ayo cepat, cepat dan bergerak. Ketika waktu pulih, segel tangan 9 pemotongan telah tiba di depan Hua Zhenghong. Ledakan, 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 ledakan. 4 segel pertama menghancurkan teratai yang setengah layu. Ledakan, 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 ledakan. Kemudian, 5 segel berikutnya mendarat di dada Hua Zhenghong satu demi satu. Darah berceceran di langit. Di bawah matahari, tetesan darah tampak seperti manik-manik merah yang menyilaukan. Astaga, ilahi, mutiara jiwa surgawi. Mutiara jiwa Dewa Hua Zhenghong terbang dan mengitarinya. Suara mendengung terdengar saat astrolabe-nya muncul. Astaga, sosok tembus pandang keluar dari tubuh Hua Zhenghong. Wajahnya dipenuhi dengan kerutan, dan segera setelah muncul dia mengeluarkan jeritan rendah dan sedih. Kemudian, dadanya ditusuk oleh kekuatan hukum yang kuat sebelum menghilang. Teknik budak boneka. Hua Zhenghong, salah satu dari 4 tertinggi kuil suci, benar-benar menggunakan boneka. Sulit dipercaya, sebuah bayangan muncul dari tubuh Hua Zhenghong. Wajah bayangan itu penuh dengan kerutan, dan itu mengeluarkan jeritan rendah dan sedih. Kemudian, itu ditusuk melalui dada oleh energi hukum yang kuat dan menghilang ke dunia. Budak boneka, Hua Zhenghong, salah satu dari 4 teladan istana suci, benar-benar tahu cara menggunakan budak boneka. Sulit dipercaya, jika bukan karena boneka ini, serangan telapak tangan itu akan menghancurkan cakram cahayanya. Sebuah piringan ringan berisi 300.000 tahun kehidupan. Bukankah serangan telapak tangan itu terlalu kuat? Dia terlalu kuat. Kultivasinya jauh lebih tinggi daripada 4 tertinggi kuil suci. 3 kaisar dan ekspresi Sang Zhang sungguh-sungguh. Serangan telapak tangan mengandung kekuatan seorang kaisar surgawi. Saat semua orang tenggelam dalam menonton pertarungan, Yue Yangzi tiba-tiba terbang menuju Green Rock dengan teriakan keras. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benak Yue Yangzi, lari. Siapa yang bisa menahan serangan telapak tangan itu? Selain itu, ada 3 dari mereka. Yue Yangzi melompat ke punggung Green Rock dan berteriak, pergi. Pergi, pergi. Lu Zhou berkata tanpa nada, kami sudah memiliki kesepakatan. Saya khawatir saya tidak bisa membiarkan Anda memecahkannya. Petik 2. Berdengung. Lu Zhou membalik tangannya, dan anem dalam bentuk busur muncul. Kelas kosong. Ini sebenarnya adalah senjata kelas kosong. Saya belum melihat seorang ahli tingkat ini untuk waktu yang lama. Aku benar-benar tidak datang ke sini dengan sia-sia. Lu Zhou menarik tali busur ke belakang saat panah energi muncul. Panah energi dipenuhi dengan sejumlah besar kekuatan surgawi. Avatar biru di lautan Kidantian Lu Zhou berputar, mendorong kekuatan surgawi. Busur listrik biru samar terbentuk di ujung panah saat kekuatan suci berkumpul. Tidak lama setelah Yue Yangzi dan Green Rock terbang, mereka mendengar swoosh keras. Panah energi merobek ruang dan tiba di belakang Yue Yangzi hanya dalam sekejap mata. Yue Yangzi merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik. Matanya hampir keluar dari rongganya ketika dia melihat panah energi. Dia secara naluriah membangun energi pelindungnya menggunakan kekuatan Dao untuk melindungi dirinya sendiri. Sayangnya, panah energi menembus penghalang dan dada Yue Yangzi seperti pisau panas menembus mentega. Panah energi tidak berhenti dan terus terbang maju, secara akurat menembus jantung Rock Hijau. 2 lubang terlihat di tubuh Yue Yangzi dan Green Rock saat mereka jatuh dari langit. Hanya ada 2 hasil dari panah energi, mereka mati atau terluka parah. Beberapa pembudidaya terbang untuk melihatnya. Pada saat yang sama, Hua Zhenghong akhirnya terbang kembali. Pada saat ini, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Tubuhnya berlumuran darah, dan matanya memerah. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan hidup dan mati Yue Yangzi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lu Zhou saat dia bertanya, apakah kamu berencana untuk membunuhku? Lu Zhou menjawab dengan acuh tak acuh,
bukankah sudah kukatakan sebelumnya bahwa hidup dan matimu tidak akan dijamin? Apakah kamu lupa? Tubuh Hua Zhenghong bergoyang. Dia dibuat terdiam. Lu Zhou bertanya, apakah kamu siap? Siap untuk apa? Hua Zhenghong sudah linglung pada saat ini. Siap untuk serangan telapak tanganku yang ketiga, kata Lu Zhou datar. Petik 2, petik 2. Pada saat ini, seseorang berkata dari kejauhan, Senior, jika Anda dapat menyelamatkan seseorang, Anda harus mengampuni mereka. Kenapa tidak kau lupakan saja? Saya khawatir Lady Hua tidak akan mampu menahan serangan telapak tangan ketiga, dia akan terluka parah. Bagaimanapun juga kalian semua adalah makhluk tertinggi. Siapapun yang harus berdiri diam dan menembak pasti akan dirugikan. Kenapa mengganggu? Semua orang memandang Lu Zhou. Hua Zhenghong memandang Lu Zhou juga. Kata-kata itu adalah kata-kata yang tak terucap di dalam hatinya. Dia adalah salah satu dari 4 tertinggi Aula Suci. Sekarang, karena masalah sepele, dia harus menerima 3 pukulan telapak tangan dari orang lain. Apa yang akan terjadi dengan reputasi kuil suci? Pada saat ini, Ling Wei yang berkata dengan suara yang jelas, metodemu menakjubkan dan mengagumkan. Nona Hua telah menerima hukuman yang pantas dia terima, jadi mengapa kamu tidak melepaskannya? Dalam hati, Ling Wei yang berpikir dalam hati, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau setelah aku pergi. Keuntungan tidak akan bisa menebus kerugian jika aku terciprat oleh pertumpahan darah hari ini. Sang Zhang juga angkat bicara. Kakak Ji, yang terbaik adalah berhenti saat kamu di depan. Sang Zhang masih memiliki banyak orang di Sang Zhang yang mengandalkannya. Jika dia menyinggung kuil suci, apa yang akan terjadi pada orang-orang di aula Sang Zhang? Pada saat ini, setiap orang memiliki pemikiran mereka sendiri.